Baik teman-teman semua, mungkin sebelum kegiatan ini berlangsung, untuk tempat duduk agak ke tengah teman-teman, supaya yang di samping bisa terlihat sama moderator, sama pemateri juga. Dan nanti di sesi stadium general akan ada sesi tanya jawab. Siapa tahu dari teman-teman semua, baik mahasiswa Kebumen, mahasiswa yang di luar Kebumen, bisa menyampaikan mumpung siang hari ini ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen. Ayo teman-teman sekalian. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya berpindah tempat duduk. Saya coba untuk mulai teman-teman sekalian. Hari ini yang ada di depan kita ada Mbak Anissa Delia Aziza. Beliau hari ini diamanahi dan dibantukan oleh masyarakat untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen. Sekali lagi. Selanjutnya, mungkin teman-teman di sini terkait pendidikan Mbak Dela. Dulu Mbak Dela kuliah di Jogja, tepatnya di UGM. Mungkin kalau Mbak Dela datang di sini karena Mbak Dela merasa sesama mahasiswa Jogja. Gitu. Cuma waktu itu Mbak Dela, mungkin nanti diluruskan ya Mbak kalau saya salah. Dulu Mbak Dela di UGM, kemudian beliau double degree di Groningen di Belanda, kemudian lanjut S2 juga di Belanda tahun 2021-2022 di Erasmus University. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Ya, ini bisa jadi pemantik teman-teman bahwasanya mahasiswa Kebumen, mahasiswa yang ada di Jogja bahkan bisa berkuliah di luar negeri. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu Mbak Dela kuliah di luar negeri itu menggunakan beasiswa. Jadi tidak ada batasan untuk kita bahwasanya kita tidak bisa berkuliah di luar negeri. Banyak beasiswa kita yang bisa mengapresiasi dari mahasiswa yang bisa berkuliah di luar negeri. Mungkin Mbak Dela terkait Mbak Dela yang hari ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kebumen dan Mbak Dela juga pernah menjadi mahasiswa begitu ya. Apa sih kira-kira yang diharapkan oleh Mbak Dela khususnya di legislatif kepada mahasiswa-mahasiswa Kebumen untuk membantu peran-peran Kabupaten Kebumen khususnya di kepemudaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Siang. Masih semangat apa sudah ngantuk ini? Masih semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian di IMAKTA, karena memang kebetulan saya juga lulusan dari UGM di Jogja, jadi memang silaturahmi ini semoga bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya di Kabupaten Kebumen. Mungkin tadi Mas Fadil menanyakan ya, sebetulnya apa sih peran pemuda ya dari mahasiswa? Mungkin kalau kita melihat sejarah, kita tahu bahwa pemuda itu biasanya dan sering sekali menjadi inisiator di dalam revolusi di negara manapun.
Salah satunya juga di Indonesia. Sampai kita ada juga Sumpah Pemuda. Itu salah satu bukti bahwa peran pemuda itu sangat penting dalam kemajuan suatu daerah. Dan memang ada juga penelitiannya bahwa semakin tinggi partisipasi pemuda dalam pembangunan suatu daerah, pasti akan meningkat dan akan kemajuan di daerah tersebut juga akan meningkat secara signifikan. Apalagi kalau misalnya ini kita mendengar ya, pasti kita sekarang banyak sekali mendengar tentang bonus demografi. Di mana bonus demografi itu 70% dari seluruh populasi di Indonesia adalah usia produktif. Usia produktif itu siapa? Kita semua di sini, ada generasi milenial, generasi Z yang sekarang. Jadi memang peran pemuda dalam pemerintahan itu sangat luar biasa pentingnya. Kita ada lebih dari 70% usia produktif, di mana itu pasti banyak sekali aspirasi-aspirasi dari teman-teman pemuda semua. Dan kita di pemerintahan kita juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang memang bisa mengakomodir seluruh aspirasi-aspirasi teman-teman. Karena kita tidak bisa menafikan fakta bahwa 70% itu melebihi, itu lebih dari 50%. Bahwa bahkan kita harusnya bisa bicara bahwa kebijakan-kebijakan saat ini memang harus bisa mengakomodir tentang dari aspirasi-aspirasi pemuda di Kebumen, seperti itu. Oke, Mbak Dela. Berarti ya memang terkait setiap generasi, baik itu dari proses revolusi, ada peran pemuda di situ ya, Pak. Betul.